Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang literasi digital yang dilakukan secara online. Selamat menonton. Halo semua, perkenalkan nama saya Kesha Ferlin Liviele Mendrova. Di sini saya akan menjelaskan sejarah dan tujuan literasi digital. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah sejarah literasi digital. Definisi dasar dari literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam mencari, memahami, dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari sumber digital secara tepat. Menurut Paul Gilster dalam bukunya yaitu Digital Literasi tahun 1997, literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam memahami dan memanfaatkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber digital. Gilster juga menekankan bahwa literasi digital bukan hanya kemampuan dalam menggunakan komputer, tetapi juga kemampuan dalam berpikir kritis terhadap informasi yang diperoleh dari internet. Lalu ada Bowden. Bowden juga menyatakan bahwa literasi digital adalah pengembangan dari literasi informasi dan literasi media. Literasi digital mencakup mencari informasi, mengevaluasi kebenaran informasi, serta menggunakan informasi yang didapat dengan efektif dan bertanggung jawab. Lalu ada UNESCO. UNESCO juga menyatakan bahwa literasi digital adalah kemampuan dan keterampilan yang sangat penting di abad ke-21. Literasi digital diperlukan agar masyarakat mampu berpartisipasi dalam pendidikan komunikasi dan hidup sosial yang berbasis teknologi digital. Di Indonesia sendiri, literasi digital sangatlah penting karena menjadi fondasi bagi pelajar dalam memahami teknologi, menangkal hoaks, serta beraktivitas positif di dunia maya. Tujuan literasi digital. Yang pertama ada Paul Gilster. Menurut Paul Gilster, tujuan literasi adalah membantu individu agar tidak hanya mengakses informasi, tetapi juga dapat memahami dan memanfaatkan informasi secara bijak dan kritis. Lalu yang kedua ada UNESCO. UNESCO menyatakan bahwa tujuan literasi digital adalah meningkatkan kemampuan penggunaan teknologi secara aman dan bertanggung jawab, serta dapat mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam sektor ekonomi dan sektor sosial. Yang ketiga ada Bowden. Dalam jurnalnya, Bowden menyatakan bahwa tujuan literasi digital adalah pengembangan cara berpikir kritis dan penekanan terhadap etika penggunaan media. Yang keempat ada Belsau. Belsau menjelaskan bahwa tujuan literasi digital adalah pembentukan karakter individu yang kreatif, komunikatif, serta menjadikan teknologi sebagai sarana pemecah masalah. Jadi dapat disimpulkan bahwa tujuan literasi digital adalah membekali masyarakat tentang kemampuan menilai informasi secara kritis agar dapat hidup di era digital dengan aman dan bertanggung jawab. Perkenalkan, nama saya Vivanella Vidya dari kelas 9B. Hari ini saya akan menjelaskan materi nomor 3, yaitu tentang manfaat literasi digital. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan mengakses dan memahami informasi. Itu adalah proses memperkuat seseorang dalam memahami dan mencari berbagai sumber informasi secara efektif dan efisien. Jadi yang kedua adalah mengembangkan berpikir kritis dan analitis. Jadi maksudnya adalah keterampilan penting yang membantu seseorang dalam memahami, memproses informasi secara mendalam dan objektif. Jadi yang ketiga adalah meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi. Berarti melibatkan pengembangan mendengarkan aktif, komunikasi terbuka, dan empati, serta berpartisipasi dalam kerja tim. Yang keempat adalah mendorong kreativitas dan produktivitas. Itu adalah proses menciptakan lingkungan dan kebiasaan yang
memastikan ide-ide baru muncul, sekaligus memastikan tugas-tugas diselesaikan secara efisien. Yang kelima adalah mendukung pembelajaran dan hasil akademik. Ini mencakup penciptaan budaya belajar yang positif, inklusif, dan adaptif untuk meningkatkan prestasi. Yang terakhir adalah meningkatkan efisien waktu dan keputusan. Berarti ngerjain hal penting lebih cepat tanpa ribet. Caranya dengan membuat skala prioritas dan fokus pada satu hal, yaitu stop multitasking, serta berani bilang tidak pada hal sepele. Saya Nafisa Rania Putri Pragong dari kelompok 3 akan menjelaskan macam-macam literasi digital. Yang pertama, pada tahun 2004, S. Alkalay mendefinisikan literasi digital sebagai kemampuan memahami, mengolah, dan menciptakan informasi digital yang mencakup pemahaman visual, navigasi nonlinear, evaluasi sumber, produksi konten, serta kesadaran etika dan sosial di lingkungan digital. Menurut beliau, literasi digital itu tidak cuma soal jago main komputer, tapi juga soal apakah kita sopan internet. Jadi, pintar saja belum cukup, tapi harus mempunyai etika. Yang kedua, pada tahun 2010, Hobbes memandang literasi digital sebagai kompetensi mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan pesan digital, disertai kemampuan refleksi terhadap penggunaan media secara etis dan bertanggung jawab. Hobbes bilang, kita semua sekarang membuat konten, tapi kuncinya satu, tanggung jawab sebelum posting atau share. Kita harus mikir dulu, ini bermanfaat enggak? Ini merugikan orang lain enggak? Dan yang ketiga, pada tahun 2008, Beuden menekankan literasi digital sebagai kemampuan memahami berbagai format digital, mengevaluasi dan mengintegrasikan informasi dari berbagai sumber, serta mengkomunikasikannya secara kritis melalui teknologi. Bayangkan, internet itu hutan rimba informasi. Beuden menekankan kemampuan kita seperti detektif yang bisa ambil info sana-sini, membedakan mana yang asli dan palsu, lalu menyusunnya jadi kesimpulan yang benar. Dan yang terakhir, pada tahun 2013, DICOM Uni Eropa merumuskan literasi digital dalam 5 area utama, yaitu literasi informasi dan data, komunikasi dan kolaborasi digital, serta pemecahan masalah berbasis teknologi. Kalau di Uni Eropa, bikin standar yang lebih teknis. Kita dibilang jago digital kalau menguasai 5 hal ini. 1. Bisa cari data. 2. Bisa komunikasi online. 3. Bisa bikin konten. 4. Bisa jaga keamanan akun. Dan yang kelima, bisa benerin masalah kalau error. Nama saya Dafali Mustafa akan mempresentasikan contoh literasi digital pada halaman ke-6. Literasi digital menurut Gilster pada tahun 1997 adalah kemampuan mencari dan memahami informasi dari media digital. Menurut Devi Suardi pada tahun 2021, literasi digital adalah kemampuan mencari, menilai, menggunakan, dan membuat konten digital secara bijak, misalnya membuat konten positif yang bermanfaat. Menurut UNESCO pada tahun 2018, literasi digital adalah kemampuan memahami, mengolah, dan menggunakan informasi digital untuk mengembangkan pengetahuan, misalnya menggunakan Google atau teknologi untuk belajar. Saya akan membahas materi nomor 6, yaitu tentang keamanan data dan informasi digital. Keamanan data dan informasi digital adalah praktek, teknologi, dan kebijakan yang melindungi aset digital dari akses yang tidak sah, kerusakan, pencurian sepanjang siklus hidupnya. Ini krusial untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dari ancaman siber seperti phishing, ransomware, dan malware. Perkenalkan, nama saya Septian Mihia, saya dari kelompok 3 TIK yang akan mempresentasikan tentang literasi digital. Di sini saya akan menyebutkan soal nomor 8, yaitu jenis ancaman data dan informasi digital. Yang pertama ada malware, perangkat lunak yang berbahaya yang dapat mencuri data, merusak sistem, atau mengambil alih sistem perangkat tanpa izin, contohnya seperti virus, trojan, dan ransomware. Yang kedua ada phishing,
penipuan digital dengan menyamar sebagai pihak terpercaya untuk mencuri data sensitif seperti kata sandi atau informasi pribadi. Yang ketiga ada kebocoran data. Akses atau penyebaran data rahasia tanpa izin diakibat karena lemahnya keamanan sistem dan kesalahan penggunanya. Yang keempat ada rekayasa sosial, manipulasi psikologis terhadap manusia untuk memperoleh informasi atau akses penting, bukan menyerang sistem secara langsung. Yang kelima ada ancaman orang dalam. Penyalahgunaan akses oleh orang dalam, contohnya seperti karyawan atau staf, untuk mencuri, merusak, atau membocorkan data. Nomor 8. Pencegahan terhadap serangan keamanan data dan informasi digital. Pencegahan terhadap serangan keamanan data dan informasi digital menurut para ahli meliputi penerapan kebijakan dan prosedur keamanan yang berkelanjutan. Penggunaan teknologi keamanan seperti firewall, enkripsi, dan IDS, serta pemantauan ancaman secara aktif. Selain itu, diperlukan pendekatan secara proaktif melalui manajemen resiko dan evaluasi sistem secara berkala. Faktor sumber daya manusia juga sangat penting, yaitu dengan meningkatkan kesadaran dan kemampuan pengguna dalam mengenali serta mencegah ancaman digital. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maafkan jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.